Pagi di rumah panggung Kampung Condet selalu lahir dari suara yang sama. Desir angin menyusup di sela papan kayu. Ayam jantan berkokok dari kebun belakang, dan denting sendok Rumanti yang beradu pelan dengan dinding panci. Biasanya, pagi seperti ini membuat hati terasa penuh. Namun hari itu berbeda. Aroma santan dan daun salam tetap menguar dari dapur, mengepul pelan bersama uap panas lontong sayur yang sudah hampir matang. Tapi, bagi Rumanti, hangat itu tak pernah sampai ke dada. Dapur terasa dingin, seolah ada ruang kosong yang tak bisa diisi api kompor. Sudah 3 hari Jaya Wiratma tak pulang. Bukan sekali 2 kali suaminya menghilang. Namun kali ini perasaan di dada Rumanti lain. Sejak subuh, jantungnya berdebar tanpa sebab. Seperti ada tangan tak kasat mata yang meremasnya perlahan. Ia berkali-kali menoleh ke pintu depan, berharap derit papan kayu itu berbunyi karena langkah yang ia tunggu. Namun, yang datang hanya sunyi. Rumanti mengaduk sayur dengan gerakan pelan. Tangannya gemetar. Beberapa tetes kuah muncrat ke pergelangan. Panas, tapi ia tak bereaksi. Pikirannya melayang pada kata-kata terakhir Jaya sebelum pergi. Dingin, singkat, tanpa pamit. Sejak itu, malam-malam Rumanti diisi dengan doa yang tak selesai dan tidur yang tak pernah nyenyak. Di luar, angin tiba-tiba berhenti. Ayam-ayam mendadak diam. Bahkan suara daun pun seolah ditahan. Lalu, terdengar bunyi yang sangat ia kenal. Pintu depan berderit pelan. Rumanti menegang. Sendok terlepas dari genggaman dan jatuh ke lantai dengan bunyi nyaring. Dadanya terasa sesak. Ia berdiri perlahan, melangkah ke arah ruang depan. Setiap langkah terasa berat, seolah kakinya ditarik tanah. Dan di sanalah Jaya berdiri. Rambutnya rapi, pakaiannya bersih. Terlalu rapi untuk seorang lelaki yang pergi tanpa kabar. Di sampingnya, seorang perempuan melangkah masuk tanpa ragu. Bajunya mencolok, wajahnya dipoles. Aroma parfumnya memotong bau santan di dapur. Perempuan itu tersenyum. Bukan senyum canggung, bukan senyum bersalah. Senyum orang yang merasa punya tempat. Rumanti tak langsung bicara. Lidahnya keluh. Matanya hanya bergeser dari wajah Jaya ke perempuan itu, lalu kembali lagi. Di dadanya, sesuatu runtuh perlahan, seperti bangunan tua yang retak satu demi satu. Jaya menatapnya datar. Tak ada kata rindu, tak ada permintaan maaf. "Hari ini gue pulang," katanya pendek. Lalu menunjuk perempuan di sampingnya. "Ini Larasati." Nama itu jatuh di telinga Rumanti seperti palu. Uap lontong sayur masih mengepul di dapur. Api kompor masih menyala. Tapi pagi itu, untuk pertama kalinya, Rumanti tahu, rumah ini tak lagi hangat. Warga ujung gang mengenalnya sebagai janda kaya. Rumahnya besar, pagar besi tinggi, dan setiap sore mobilnya selalu mengkilap seolah baru keluar dari showroom. Wanginya terkenal, parfum mahal yang tertinggal lama di udara, bahkan setelah orangnya pergi. Pagi itu, wangi itu memenuhi rumah panggung Rumanti, menyingkirkan bau santan dan daun salam seakan dapur tak lagi punya hak atas aromanya sendiri. Tanpa diminta, Larasati melangkah ke ruang tengah dan duduk di kursi kayu dekat jendela. Kakinya disilangkan anggun, tas mahal diletakkan di pangkuan, seolah ia tamu terhormat di rumahnya sendiri. Senyumnya terukir rapi, santun di permukaan, tapi dingin di mata. Rumanti berdiri kaku di ambang dapur. Tangannya masih basah oleh kuah lontong. Dadanya terasa sesak melihat pemandangan itu. Orang asing mengambil ruang, tanpa izin, tanpa rasa salah. Jaya ikut duduk di sebelah Larasati. Tertawa kecil, santai, seolah pagi ini tak ada yang aneh. Ia menoleh ke arah dapur, menghirup udara, lalu meringis. "Masakan lu bau begini mulu, Ti," katanya sambil tertawa. "Gue heran, orang bisa makan tiap hari." Kata-kata itu meluncur ringan tapi jatuh keras di dada Rumanti. Masakan yang sama yang dulu ia puji. Masakan yang menghidupi rumah ini bertahun-tahun. Rumanti menelan ludah, berusaha menahan suara hatinya yang berteriak. Larasati ikut tersenyum. Bukan tertawa keras, cukup lengkungan bibir yang halus, seolah menyetujui tanpa perlu bicara.
Rumanti akhirnya melangkah maju. Suaranya bergetar, tapi matanya tegak. "Mas, ini rumah kita," katanya pelan. "Kalau ada urusan, jangan bawa orang lain masuk tanpa bicara." Kalimat itu belum sempat jatuh sempurna ketika suara lain menyela dari kamar belakang. "Rumanti!" Nyai Rasminta keluar dengan langkah cepat. Rambutnya disanggul rapi, sorot matanya tajam. Sekali lihat Larasati, wajahnya langsung berubah. Bukan heran, melainkan lega. "Larasati toh," katanya ramah. "Duduk sini, Nak. Jangan dekat pintu, masuk angin." Rumanti mematung. Jaya tersenyum puas. Larasati bangkit sedikit, lalu duduk lebih dekat ke Nyai Rasminta. Tangannya disentuh lembut, seperti anak sendiri. Pemandangan itu menusuk lebih dalam daripada hinaan barusan. "Ibu," suara Rumanti meninggi tanpa ia sadari. "Ini maksudnya apa?" Nyai Rasminta menoleh tajam. "Apa? Kamu cemburu?" Perempuan harus tahu diri. Kalau suami cari yang lain, pasti ada sebabnya. Kata-kata itu seperti pisau tumpul, tak langsung mematikan, tapi mengoyak perlahan. Jaya tertawa lebih keras. "Tuh kan, Bu, dari dulu begini. Kerjaannya cuma masak, masak, masak." Larasati tersenyum lagi. Kali ini matanya menatap Rumanti. Lama, penuh kemenangan. Di ruang tengah itu, Rumanti berdiri sendiri. Bukan lagi sebagai istri, bukan sebagai menantu. Hanya orang asing di rumahnya sendiri. Dan pagi itu, ia mulai mengerti. Yang datang bersama Jaya bukan hanya perempuan lain, melainkan pengkhianatan yang disambut terbuka. Siang itu rumah panggung Rumanti penuh sesak. Suara tawa, percakapan yang saling tumpang tindih, dan langkah kaki membuat papan kayu berderit tanpa henti. Keluarga besar Jaya berdatangan. Paman, bibi, sepupu, bahkan tetangga dekat yang merasa pantas ikut duduk. Semua berkumpul seperti sedang ada hajatan. Di tengah keramaian itu, Larasati duduk anggun. Kursi terbaik di ruang tengah ditempatinya. Punggungnya tegak, tangannya terlipat rapi di pangkuan. Senyum tipis tak pernah lepas dari bibirnya. Setiap kali seseorang menyapa, ia membalas dengan sopan, seolah telah lama menjadi bagian dari keluarga ini. Sementara itu, Rumanti mondar-mandir dari dapur ke ruang tengah. Mengantar teh, menyuguhkan kue, mengangkat piring kotor. Tak satu pun yang memanggil namanya dengan lembut, tak satu pun menanyakan kabarnya. Tatapan mereka sekilas saja, lalu berpaling, seperti Rumanti hanya bagian dari perabot rumah. Keringat menetes di pelipisnya, tapi tak ada yang peduli. Jaya duduk di antara kerabatnya, bersandar santai. Sesekali ia menoleh ke arah Larasati, lalu tersenyum lebar. "Larasati ini pinter ngatur rumah," katanya lantang. "Masakannya enak, rumahnya bersih. Nggak kayak..." Ia berhenti sejenak, lalu menoleh ke arah dapur. Orang yang cuma tahu dapur tapi nggak ngerti bikin suami betah. Tawa kecil terdengar. Ada yang tersenyum kaku, ada yang pura-pura sibuk minum teh. Rumanti berhenti melangkah. Tangannya yang memegang baki bergetar. Ia menelan ludah, berusaha menahan air yang menggenang di matanya. Larasati tersipu kecil. "Ah, Mas Jaya bisa aja," katanya lembut. Nyai Rasminta mengangguk-angguk puas. "Perempuan memang begitu seharusnya," katanya. "Bikin suami tenang, bukan banyak tuntutan." Kata-kata itu seperti mengunci tenggorokan Rumanti. Ia melangkah maju, meletakkan baki dengan tangan gemetar. "Mas," katanya pelan namun jelas. "Kalau ada masalah, bicarakan baik-baik, jangan di depan orang." Ruang tengah mendadak sunyi. Semua mata tertuju padanya. Jaya berdiri perlahan, wajahnya berubah dingin. "Kamu malu-maluin gue, Tih," katanya keras. "Di depan keluarga pula. Aku cuma..." Plak. Tamparan itu mendarat telak di pipi Rumanti. Bunyi kulit bertemu kulit menggema di ruang tengah yang sunyi. Tubuh Rumanti terhuyung, baki jatuh, cangkir pecah berserakan di lantai kayu. Pipinya panas, telinganya berdengung. Tak ada yang berteriak, tak ada yang menahan. Beberapa menunduk, yang lain pura-pura tak melihat. Nyai Rasminta hanya berkata dingin, "Perempuan kalau kurang ajar memang harus dikerasin." Larasati memalingkan wajah, tapi senyum kecil itu masih ada, tipis, hampir tak terlihat. Rumanti berdiri terpaku di tengah pecahan cangkir dan tatapan manusia.
Pipinya perih, dadanya kosong. Siang itu bukan hanya harga dirinya yang hancur. Sesuatu di dalam dirinya retak dan tak pernah utuh kembali. Malam turun perlahan di kampung Condet. Lampu-lampu rumah mulai padam satu persatu, menyisakan cahaya kuning pucat yang menggantung lemah di teras. Angin bergerak pelan, menyusup ke selapapan rumah panggung, membawa dingin yang tak biasa. Rumah itu sunyi. Tak ada suara televisi. Tak ada langkah kaki Jaya. Hanya detak jam tua di dinding yang berdetak terlalu keras, seolah menghitung sesuatu yang tak terlihat. Rumanti duduk sendiri di lantai kamar. Punggungnya bersandar pada dinding kayu yang dingin. Pipi kirinya masih terasa panas, bekas tamparan yang kini membiru. Namun matanya kering. Ia tidak menangis. Air mata seolah tahu, malam ini bukan waktunya keluar. Di kepalanya, satu kalimat terus berputar, tak mau pergi, tak mau melemah. Apu malu punya istri kayak lu. Kata-kata itu terulang seperti doa terbalik. Pelan, lalu keras, lalu menusuk. Rumanti memejamkan mata, tapi justru di sanalah bayangan-bayangan muncul lebih jelas. Wajah Jaya yang dingin, tatapan orang-orang di ruang tengah siang tadi, pecahan cangkir di lantai, dan senyum tipis Larasati yang tak pernah benar-benar hilang. Nafasnya tertahan. Ia menekan dadanya, seolah ingin meredam sesuatu yang menggelembung dari dalam. Bukan amarah, bukan sedih, tapi kehampaan yang menakutkan. Lalu dari ruang paling sunyi di ingatannya, suara lama itu muncul. Suara perempuan tua, parau, tenang. Kalau hatimu sudah mati oleh hinaan, jangan bangunkan apa yang tidur di darahmu. Rumanti membuka mata. Ingatan itu datang tanpa diundang, tentang Nyai Kirana, nenek buyutnya. Perempuan yang namanya jarang disebut, dan jika disebut selalu dengan nada pelan. Perempuan yang dulu dikenal pendiam, tapi disegani. Perempuan yang menyimpan sesuatu yang tak pernah diwariskan dengan bangga. Ia teringat malam ketika masih kecil, bersembunyi di balik pintu, melihat Nyai Kirana duduk menghadap pelita. Tangannya bergerak pelan di atas kain tua, bibirnya komat kamit tanpa suara. Dan bau aneh itu, tajam, pahit, seperti kecap basi bercampur tanah basah. Ibunya pernah menariknya menjauh malam itu. Dengan wajah pucat, ibunya berbisik, "Jangan pernah cari tahu. Ilmu itu tidak melindungi, ia membalas. Dan kalau sudah bangun, dia minta harga." Rumanti menelan ludah. Tenggorokannya kering. Ia memandang lantai kayu di bawah tempat tidurnya. Di sanalah, menurut cerita lama, Nyai Kirana pernah menyembunyikan sesuatu. Bukan emas, bukan pusaka yang bisa dipamerkan, melainkan warisan yang hanya bangkit saat perempuan kehilangan segalanya. Detak jam di dinding terdengar semakin pelan. Rumanti menarik nafas dalam-dalam. Dadanya naik, lalu turun. Untuk pertama kalinya sejak siang tadi, bibirnya bergerak, bukan untuk menangis, bukan untuk berdoa. Hanya satu kalimat yang keluar, hampir tak terdengar. "Apa benar, aku sudah kehilangan segalanya?" Di luar, angin berhenti. Dan di bawah lantai kamar itu, sesuatu yang lama tertidur, seolah mendengarkan. Malam semakin dalam ketika Rumanti berlutut di lantai kamar. Lampu minyak kecil di sudut ruangan menyala redup. Cahayanya bergoyang setiap kali angin menyelinap lewat celah papan. Bayangan tubuhnya memanjang di dinding, tampak asing, seolah bukan miliknya lagi. Tangannya menyentuh papan lantai di bawah tempat tidur. Kayunya sudah tua, permukaannya kasar, penuh guratan usia. Dengan hati-hati, Rumanti mencungkil salah satu papan menggunakan pisau dapur kecil. Bunyi krek pelan terdengar, memecah keheningan. Debu halus peterbangan membuatnya batuk tertahan. Di bawah papan itu terbuka ruang sempit yang gelap. Rumanti menyorotkan cahaya lampu minyak. Dan di sanalah ia melihatnya. Sebuah peti kayu tua, warnanya menghitam,
Sudut-sudutnya dipenuhi jamur dan tanah kering. Di permukaannya terukir tanda-tanda yang tak ia kenal, namun entah mengapa terasa akrab. Jantungnya berdegup keras. Peti itu tidak terkunci, seolah memang menunggu. Dengan napas tertahan, Rumanti mengangkat tutupnya perlahan. Kayu berderit panjang, seperti arangan sesuatu yang terbangun dari tidur panjang. Di dalamnya, terlipat rapi lembaran kain lusuh, penuh coretan rajah Betawi kuno. Garis-garisnya tebal, hitam, sebagian memudar, sebagian lain justru tampak seperti baru digores. Saat Rumanti menyentuhnya, ujung jarinya terasa hangat, tidak dingin seperti kain tua seharusnya. Di samping kain itu, berdiri sebuah botol kaca kecil berisi kecap hitam pekat. Warnanya terlalu gelap, bukan hitam biasa, melainkan seperti malam tanpa cahaya. Rumanti membuka tutupnya sedikit. Seketika, bau amis menyeruak, pahit, menusuk hidung, bercampur aroma tanah basah dan besi berkarat. Ia refleks menutup botol itu kembali. Dadanya naik turun menahan mual. Ingatan lama pun menyerbu. Wajah ibunya, nada suaranya yang bergetar. Jangan pernah dibuka, Man. Itu bukan jimat, itu balasan. Rumanti memejamkan mata, namun kalimat terakhir ibunya terdengar paling jelas, paling berat. Ilmu ini cuma bangun kalau cinta sudah mati. Kata-kata itu menggantung di udara, seperti menunggu jawaban. Rumanti membuka mata perlahan. Ia menatap rajah, lalu botol kecap hitam itu. Di dadanya, sesuatu telah berubah. Tidak lagi penuh tanya, melainkan sunyi yang bulat, seolah keputusan telah diambil tanpa perlu suara. Cinta. Ia mengingat wajah Jaya siang tadi. Tamparan itu. Tawa orang-orang. Dadanya tak bergetar lagi. Rumanti menghela napas panjang lalu berbisik lirih. Bukan pada siapapun, bukan pula pada Tuhan. Mungkin memang sudah mati. Lampu minyak berkedip. Bayangan di dinding bergerak. Sedikit lebih lama dari gerakan tubuhnya. Dan di dalam peti itu, warisan Nyai Kirana tak lagi tidur. Rumanti duduk bersila di lantai kamar. Rajah Betawi itu telah terbentang di hadapannya. Kain lusuhnya membentuk lingkaran tak sempurna. Garis-garis hitam di atasnya tampak lebih jelas malam itu, seolah menguat oleh cahaya lampu minyak yang gemetar. Botol kecap hitam diletakkan di tengah rajah. Udara di kamar terasa berat, terlalu pekat untuk dihirup dalam-dalam. Rumanti merasa napasnya pendek, bukan karena takut, melainkan karena sesuatu di sekelilingnya menunggu, diam, sabar, dan yakin. Tangannya gemetar ketika mengambil pisau kecil. Pisau dapur biasa, yang selama ini hanya memotong bawang, cabai, dan daun salam. Rumanti menatap ujung jarinya sendiri. Kulitnya tipis, garis-garis halus bekas kerja bertahun-tahun terlihat jelas. Ia teringat tangan ini pernah dielus, pernah digenggam, pernah dianggap rumah. Kini tidak lagi. Ia menarik napas, lalu tanpa ragu kedua kalinya menggores. Rasa perih menyambar cepat, darah muncul pelan, merah segar, hangat. Setetes jatuh ke kain rajah, lalu setetes lagi. Rumanti membuka tutup botol kecap, menuangkannya sedikit demi sedikit ke atas rajah. Darah dan kecap bercampur, warnanya menggelap, meresap, hilang ke dalam kain. Tidak ada cahaya menyilaukan, tidak ada suara ledakan, tidak ada bayangan makhluk keluar dari sudut ruangan. Hanya satu hal yang berubah. Rajah itu menyerapnya. Seperti kain yang haus, seperti tanah kering yang akhirnya disirami. Lampu minyak berkedip kuat, lalu tenang kembali. Angin yang sejak tadi tertahan tiba-tiba bergerak, membuat tirai tipis bergoyang meski jendela tertutup rapat. Rumanti menekan jarinya dengan kain. Darah berhenti mengalir. Namun dadanya terasa ringan, terlalu ringan untuk sesuatu yang seharusnya menakutkan. Ia menunggu. Detik berlalu, menit berlalu.
tak ada apa-apa. Hampir saja ia mengira semua ini hanya kebodohan yang lahir dari luka. Hampir saja ia tertawa kecil karena berharap terlalu jauh. Namun tepat saat ia hendak melipat rajah itu, detak jam di dinding berhenti. Sunyi turun lebih dalam. Bukan sunyi yang kosong, melainkan sunyi yang berisi, seperti ruangan yang tiba-tiba penuh oleh sesuatu yang tak terlihat. Rumanti merasakan bulu kuduknya berdiri, bukan karena dingin, tapi karena hadirnya pengakuan. Ia tak mendengar suara, tak melihat apapun, namun di dadanya ada getaran halus, seperti denyut yang bukan miliknya. Malam itu, gendam darah bangkit. Bukan oleh mantra panjang, bukan oleh panggilan keras, melainkan oleh luka yang terlalu lama dipendam, oleh cinta yang mati tanpa pemakaman, oleh seorang perempuan yang akhirnya berhenti memohon dan mulai menerima balasan. Rumanti duduk diam, menatap rajah yang kini menghitam sempurna. Di wajahnya tak ada senyum, tak ada air mata, hanya ketenangan yang ganjil, tenang seperti orang yang baru saja menutup pintu, tahu apapun di luar sana tak lagi bisa masuk. Dan di suatu tempat, jauh dari rumah panggung itu, sesuatu mulai bergerak menuju nama-nama yang tertanam di hati Rumanti. Malam belum sepenuhnya pergi ketika Rumanti melangkah ke halaman belakang. Langit gelap tanpa bintang. Bulan tertutup awan, seolah tak ingin menyaksikan apa yang akan dilakukan seorang perempuan yang hatinya telah kosong. Di tangannya, 2 lembar foto. Jaya Wiratma, Larasati. Foto-foto itu diambil dari figura lama. Wajah mereka tersenyum rapi, bahagia, seolah dunia selalu berpihak. Rumanti tidak merobeknya, tidak meludahinya. Ia hanya menatapnya sebentar, lalu melipatnya perlahan. Di bawah pohon jambu tua, pohon yang akarnya menembus tanah seperti urat, Rumanti berlutut. Tanah di sana lembab, masih menyimpan dingin malam. Dengan tangan kosong, ia mulai menggali. Kuku-kukunya kotor, tanah masuk ke sela-sela jari, tapi ia tak berhenti. Lubang kecil terbentuk. Ia meletakkan foto-foto itu di dasar lubang, berdampingan. Tak saling menindih, tak saling berjauhan. Lalu Rumanti mengeluarkan segenggam abu rokok. Abu yang diambilnya dari asbak lama milik Jaya. Abu itu jatuh perlahan, menutupi foto-foto seperti kabut abu-abu yang dingin. Tanah kembali ditimbunkan. Setiap genggam tanah terasa berat, seolah bukan hanya bumi yang ia kembalikan, melainkan keputusan yang tak bisa dicabut. Setelah lubang tertutup, Rumanti menekan permukaannya dengan telapak tangan. Tanah itu hangat, terlalu hangat untuk tanah malam. Ia menunduk, lalu berbisik. Suaranya sangat pelan, hampir menyatu dengan angin. Bangkitlah dari darah yang terhina. Tidak ada jawaban. Tidak ada jeritan, tidak ada bayangan keluar dari tanah, tidak ada bau menyengat. Namun, tiba-tiba angin panas berembus. Bukan angin biasa. Ia kering, membawa hawa seperti napas lama yang dilepaskan setelah ditahan terlalu lama. Daun jambu bergesek satu sama lain, mengeluarkan bunyi lirih seperti bisikan yang tak jelas kata-katanya. Rumanti berdiri. Dadanya tidak berdebar. Tangannya tidak gemetar. Ia tahu, ini bukan soal melihat. Ini soal berjalan. Sesuatu telah menerima nama. Sesuatu telah diberi arah. Dan seperti air yang menemukan celah terkecil, gendam itu tak perlu dipanggil lagi. Ia sudah melangkah. Di kejauhan, anjing menyalak singkat lalu diam. Serangga berhenti bersuara. Rumanti menoleh sekali ke pohon jambu itu, lalu kembali masuk ke rumah tanpa menoleh lagi. Di belakangnya, tanah tetap diam, pohon tetap berdiri. Namun di bawah akar-akar tua itu, janji telah ditanam,
dan ia tidak pernah lupa jalan pulang. Pagi datang dengan cahaya pucat yang tak memberi hangat. Di rumah besar ujung gang, Jaya Wiratma terbangun sambil berteriak. Tubuhnya menggeliat di atas kasur, napasnya terengah seperti baru diangkat dari api. Keringat membanjiri wajah dan dadanya, bukan keringat biasa, lengket, berbau pahit. "Panas, panas," gumamnya terbata. Larasati terbangun di sampingnya. Belum sempat bertanya, ia ikut menjerit. Kulit lengannya memerah, lalu melepuh di depan mata, seperti tersiram air mendidih. Ia menyentuhnya dan menjerit lebih keras ketika sentuhan itu justru membuat rasa panas menyebar. "Apa-apaan ini?" teriaknya panik. Jaya bangkit sempoyongan. Kakinya nyaris tak menapak lantai. Ia meraih kendi air dan menyiramkan ke tubuhnya sendiri. Air dingin itu menyentuh kulit dan mendidih. Uap tipis naik. Bau aneh menyebar ke seluruh kamar. Bukan bau daging terbakar, melainkan bau kacap basi. Amis, pahit, menusuk hidung, membuat siapapun yang menghirupnya ingin muntah. Larasati jatuh terduduk. Rambutnya basah oleh keringat, matanya liar ketakutan. Ini mimpi kan?" katanya berulang-ulang. Namun panas itu nyata, terlalu nyata. Kulit mereka menghitam di beberapa bagian, seperti digoreng perlahan dari dalam. Tidak ada luka terbuka, tidak ada api, hanya panas yang tidak punya sumber. Nyai Rasminta masuk ke kamar dengan wajah panik. Begitu mencium bau itu, langkahnya terhenti. Wajahnya pucat seketika. "Kecap," bisiknya tanpa sadar. "Bau kecap basi." Ia mundur satu langkah. Jaya dibawa ke rumah sakit. Larasati menyusul dengan ambulans berbeda. Dokter-dokter bergerak cepat, memasang infus, mengukur suhu tubuh. Angka di termometer membuat mereka terdiam. Terlalu tinggi, tak masuk akal. Air es ditempelkan, tidak membantu. Justru uap tipis kembali muncul. Larasati menjerit kesakitan, suaranya parau, seperti orang yang tenggorokannya terbakar. "Ini infeksi?" tanya seorang dokter ragu. "Tapi kami tidak menemukan sumber panasnya." Tes darah dilakukan, hasilnya normal. Kulit melepuh, tapi tanpa sebab medis. Nyai Rasminta duduk di kursi lorong rumah sakit. Tangannya gemetar, ingatannya berputar liar. Pohon jambu, tanah basah, cerita lama yang dulu ia dengar setengah-setengah. Tentang darah perempuan, tentang balasan yang tak pernah salah alamat. Ia menutup mulutnya dengan tangan, matanya berkaca-kaca, bukan oleh sedih, melainkan oleh pengakuan yang terlambat. "Ini bukan penyakit," bisiknya. "Ini dipanggil." Di saat yang sama, di rumah panggung yang jauh dari sana, Rumanti sedang menyalakan kompor. Lontong sayur kembali mendidih seperti biasa. Api kecil, tenang. Namun di luar rumah, angin pagi terasa hangat, tidak menyengat, tidak menakutkan, hanya tepat sasaran. Dan gendam itu tidak terburu-buru. Ia tahu panas yang sesungguhnya tak pernah padam dengan air. Sore itu, langit menggantung rendah ketika Larasati turun dari mobilnya di depan rumah panggung tua di pinggir rawa. Catnya mengelupas, halaman depannya ditumbuhi ilalang, dan bau kemenyan samar bercampur tanah basah menyambut dari kejauhan. Disitulah Ki Jagatra tinggal. Orang-orang menyebutnya orang pintar yang jarang gagal. Penyakit aneh, gangguan rumah tangga, sampai kiriman paling halus, semuanya, kata orang, bisa ia baca arahnya. Larasati datang dengan tubuh dibalut perban. Kulitnya masih terasa panas dari dalam, seperti ada bara yang tak pernah padam. Setiap langkah membuatnya meringis. Ki Jagatra menyambut di serambi. Wajahnya tua, matanya cekung, sorotnya tajam namun lelah. Begitu melihat kondisi Larasati, ia tidak langsung bicara. Ia hanya mengangguk pelan lalu mempersilahkan masuk. "Duduk," katanya singkat. Di tengah ruangan, Ki Jagatra menyiapkan semangkuk air putih. Ia membaca sesuatu dalam hati, tanpa suara, tanpa gerakan mulut berlebihan. Tangannya hanya bergetar halus di atas mangkuk. Larasati menahan nafas. Perlahan,
Air itu berubah warna. Bukan keruh, bukan coklat, melainkan hitam pekat seperti kecap yang dituangkan tanpa ampun. Dan bersamaan dengan itu, bau kecap basi menyebar, memenuhi ruangan, membuat Larasati refleks menutup mulutnya. Ki Jagatra tersentak. Tangannya yang tadi tenang kini gemetar. Ia berdiri cepat, mendorong mangkuk itu menjauh, hingga air hitamnya tumpah ke lantai kayu. Bau itu semakin kuat. "Pergi," katanya tiba-tiba. Larasati terkejut. "Apa maksud Ki? Tolong saya bayar berapapun." Ki Jagatra menggeleng keras. Wajahnya pucat. "Ini bukan kiriman biasa," katanya lirih namun tegas. "Ini gendam darah perempuan." Larasati terdiam. "Ilmu ini," lanjut Ki Jagatra, "tidak dipasang dengan mantra panjang, tidak dititipkan lewat benda. Ia bangun karena luka yang terlalu lama dipendam." Ia menatap Larasati tajam. "Kamu mengambil sesuatu yang bukan hakmu." Air mata Larasati jatuh. "Lalu obatnya apa, Ki?" Suaranya pecah. Ki Jagatra menghela nafas panjang, seperti orang yang baru saja mengakui kekalahan. "Obatnya cuma satu," katanya pelan. "Dimaafkan dari hati." Larasati tertawa kecil, bukan karena lucu, tapi karena putus asa. Tawanya berubah menjadi isak. Itu gak mungkin," katanya tergagap. "Perempuan itu benci saya." Ki Jagatra menunduk. "Bukan benci," katanya lirih. "Ia sudah kosong." Ia melangkah ke pintu, membukanya lebar. "Pergi sebelum panas itu minta lebih." Larasati berdiri dengan kaki gemetar. Saat ia melangkah keluar, ia menoleh sekali lagi. "Kalau saya mati?" Ki Jagatra tidak menjawab. Ia hanya menutup pintu pelan, seolah menutup nasib yang tak ingin ia sentuh. Di luar, angin sore terasa hangat. Terlalu hangat. Dan Larasati tahu, bukan hanya tubuhnya yang terbakar. Jalannya pulang telah ditutup. Lampu-lampu rumah sakit menyala terang. Terlalu terang untuk sebuah akhir. Lorong-lorong panjang berbau antiseptik, tapi di balik itu, bau lain menyelinap. Amis, pahit, tak seharusnya ada di tempat sebersih ini. Di ruang perawatan intensif, Jaya Wiratma terbaring kaku. Kulitnya menghitam di beberapa bagian, seperti daging yang terlalu lama di atas api. Bukan luka bakar biasa, tidak ada jejak api, tidak ada jelaga. Namun garis-garis kehitaman menjalar pelan di bawah kulit, mengikuti pembuluh darah, seolah panas itu lahir dari dalam tubuhnya sendiri. Mesin-mesin berbunyi pelan, infus menetes teratur, monitor jantung menunjukkan garis yang semakin tak stabil. Dokter berdiri di sisi ranjang dengan wajah letih. "Kami sudah lakukan semua prosedur," katanya pelan kepada Nyai Rasminta yang terduduk di kursi roda. Infeksi menyebar sangat cepat. Tubuhnya seperti menolak sembuh. Nyai Rasminta menggenggam tasnya erat-erat. Tangannya dingin, matanya kosong. Ia tak lagi bertanya. Dalam kepalanya hanya berputar satu kesadaran yang semakin jelas. Ini bukan sakit. Ini balasan. Di luar gedung rumah sakit, Rumanti berdiri diam. Ia datang sendiri, tidak masuk, tidak bertanya. Hanya berdiri di bawah pohon peneduh dekat pintu masuk, memandang gedung putih itu tanpa ekspresi. Angin sore menyentuh wajahnya, hangat, tapi tak mengganggu. Orang-orang berlalu lalang, ada yang menangis, ada yang berdoa. Rumanti tidak. Tangannya terlipat di depan dada, nafasnya tenang, tidak ada getar, tidak ada rasa ingin lari. Seolah semua yang perlu terjadi sudah diputuskan jauh sebelum kaki ini melangkah ke sini. Di dalam, monitor jantung Jaya berbunyi semakin cepat, lalu melambat. Seorang perawat mendekat. Dokter menatap layar. Bunyi panjang itu terdengar. Nyaring, rata, tak bisa ditawar. Jaya Wiratma dinyatakan meninggal dunia. Di luar, Rumanti mengangkat wajahnya sedikit, seolah mendengar sesuatu, bukan bunyi monitor, melainkan akhir dari sebuah nama. Ia menutup mata sebentar, tidak lama, hanya cukup untuk menghembuskan nafas. Tidak ada senyum, tidak ada air mata. Ia berbalik, melangkah pergi.
Di balik dinding rumah sakit, bau kecap basi masih tertinggal. Samar, namun nyata. Dan bersama nafas terakhir Jaya, sesuatu yang berjalan sejak malam itu akhirnya berhenti. Di satu tujuan. Namun gendam itu belum selesai. Ia hanya mengurangi satu beban. Masih ada yang tersisa. Kematian Jaya tidak membawa penutup. Ia hanya meninggalkan ruang kosong yang bergema. Sejak hari itu, Nyai Rasminta tak pernah bicara lagi. Bukan karena sakit lidah, bukan karena trauma yang bisa dijelaskan dokter. Mulutnya bisa terbuka, napasnya normal, matanya masih melihat. Namun kata-kata berhenti tepat di tenggorokan, seolah ada pintu yang dikunci dari dalam. Ia duduk berjam-jam di kursi dekat jendela, menatap halaman kosong. Bibirnya kadang bergerak, tapi tak ada suara keluar. Jika ditanya, ia hanya menggeleng pelan. Jika dipanggil, ia menoleh, lalu kembali diam. Orang-orang bilang ia bisu karena syok, tapi mereka tak melihat malam-malamnya. Malam ketika Nyai Rasminta terbangun dengan mata terbuka, tubuhnya gemetar, menatap sudut kamar, tempat bau kecap basi datang, tanpa botol, tanpa sumber. Dan dalam sunyi itu, ia tahu, yang ia bela telah menagih harga. Sementara itu, Larasati menghilang dari dunia yang dikenalnya. Ia tidak mati. Itulah hukumannya. Setiap hari orang-orang melihatnya berjalan menyusuri gang dengan rambut kusut dan pakaian seadanya. Di tangannya selalu ada botol kecap hitam, setengah kosong, tutupnya longgar. Bau amisnya tercium dari jauh. Larasati berbicara sendiri. Kadang tertawa, kadang memohon, kadang marah pada sesuatu yang tak terlihat. Aku cuma mau bahagia. Jangan panas lagi. Ia sering berhenti di depan rumah kosong Jaya, menatap pintu lama, lalu berbicara pada bayangan di lantai. Bayangan yang bergerak sedikit terlambat dari tubuhnya sendiri. Tak ada yang berani mendekat. Anak-anak disuruh masuk rumah. Pintu-pintu ditutup lebih cepat dari biasanya. Dan rumah itu, rumah yang dulu penuh suara, tawa palsu dan penghinaan, kini kosong. Perabot ditutupi kain, debu menebal. Namun setiap malam, orang-orang bersumpah mendengar sesuatu. Langkah pelan, bunyi botol diletakkan di meja, aroma kecap basi yang datang lalu pergi. Tak ada penampakan, tak ada jeritan, hanya kehadiran. Seperti sesuatu yang tak lagi punya tujuan, tapi belum diizinkan pergi. Rumah itu memang kosong, namun ia tak pernah benar-benar sunyi. Karena ada luka yang tak ikut dikubur. Ada balasan yang tak selesai di tubuh. Dan di tempat lain, jauh dari rumah itu, seorang perempuan sedang menata hidup barunya, tanpa menoleh, tanpa memanggil kembali apa yang telah berjalan. Namun, mereka yang tertinggal tahu satu hal. Gendam tidak selalu membunuh. Kadang, ia memilih, menyisakan hidup sebagai peringatan. Rumanti pindah tanpa banyak bicara. Tak ada pamit pada rumah lama. Tak ada air mata yang tertinggal di lantai kayu. Ia hanya mengemas seperlinya, panci, pisau dapur, pakaian sederhana. Lalu pergi sebelum ingatan sempat memanggilnya kembali. Di tempat baru, ia membuka warung kecil. Bukan di jalan besar, bukan pula di pusat keramaian. Hanya sebuah sudut sederhana dengan bangku kayu dan meja panjang. Namun setiap pagi, aroma lontong sayurnya mengikat orang-orang. Kuahnya gurih, tidak berlebihan. Santannya terasa dalam, seolah dimasak dengan kesabaran yang panjang. Banyak yang bilang rasanya nempel, bukan di lidah, melainkan di dada. Kayak masakan orang yang pernah capek hidup, kata seseorang. Rumanti hanya tersenyum kecil. Ia memasak tanpa tergesa, mengaduk tanpa marah, memotong tanpa ragu. Seolah semua yang dulu mendidih di dadanya kini telah berpindah ke panci. Habis dimasak, habis dilembutkan. Dendam itu tidak ia bawa kemana-mana. Ia tidak memanggilnya, tidak pula merawatnya. Ia biarkan menjadi abu. Namun tidak semua hal ikut pindah. Kadang, saat warung sepi dan senja menggantung rendah, Rumanti berdiri di depan cermin kecil di dinding dapur. Ia membersihkan tangan, merapikan kerudung. Lalu tanpa sengaja, melihat bayangan itu. Bukan wajah Jaya, bukan Larasati, bukan Nyai Kirana.
Hanya bayangan dirinya sendiri. Sedikit lebih gelap, sedikit lebih diam. Berdiri terlalu lama, menatap balik tanpa ekspresi. Bayangan itu tidak berbicara, tidak menuntut, tidak mengancam. Ia hanya mengingatkan bahwa luka yang pernah disimpan terlalu lama bisa berubah bentuk. Bahwa darah yang pernah terhina tidak benar-benar lupa. Bahwa ada kekuatan yang lahir bukan dari kebencian, melainkan dari batas yang akhirnya dilanggar. Rumanti menghela nafas pelan, menatap bayangan itu sejenak, lalu berpaling. Malam turun, warung ditutup, jalanan lengang. Di tempat-tempat tertentu, orang masih mencium bau kecap basi tanpa sumber. Di rumah kosong ujung gang, lantai kayu masih berderit di malam tertentu. Dan di dunia yang terus melukai tanpa belajar, Gendam belum sepenuhnya mati. Ia hanya tidur, menunggu satu hal yang selalu berulang sejak dulu. Luka baru yang dipendam terlalu lama.